Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom semuanya. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Majua-jua. Namaku Cika Raifana Karan Berutari Gernang. Aku bre-bre sebayang kempu sembiring depari. Aku umur 14 tahun dari GBKP Runggun Bekasi. Hari ini aku akan memberitakan firman Tuhan. Tapi sebelum memulai firman Tuhan ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Berkatilah agar Roh Kudus yang membimbing kami, agar kami dapat mengerti semua firman-Mu dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi tema firman Tuhan hari ini adalah aku dilahirkan sebagai berkat. Nah, kalau kalian dengar lagu yang tadi aku nyanyiin itu, kan ada kata-kata berkat tuh. Nah, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kalian gitu? Kayak uang kah? Kebahagiaan, hadiah, senang. Pokoknya hal-hal yang bikin kita senang lah. Tapi apa berkat cuma sebatas materi seperti itu? Nah, untuk tahu jawabannya, ayo kita baca Alkitab kita di kitab Yeremia pasal 1 ayat 5 sampai 8. Aku bacain dari sini ya, teman-teman bisa bacain di rumahnya masing-masing. Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Nah, setelah kita baca dari kitab Yeremia tadi, kita tuh tahu kalau Yeremia itu diutus Allah untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel. Nah, tapi awalnya Nabi Yeremia itu ragu karena dia bilang dia masih muda. Nah, tapi Tuhan meyakinkan kalau Nabi Yeremia itu bisa walaupun dia masih muda. Nah, kayak kita gini nih, kita yang masih muda gini bisa gak sih menyebarkan berkat ke semua orang di sekitar kita? Apalagi sekarang lagi pandemi gini kan, lagi gak boleh keluar-luar, harus di rumah aja, harus social distancing, gak boleh deket-deket orang. Nah, apa bisa? Nah, untuk tahu kelanjutannya, aku punya 2 tips nih. Yang pertama adalah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar rumah kita. Dan yang kedua menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar luar rumah kita. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, di dalam rumah kita. Kita itu bisa jadi berkat bagi mama papa, bagi adik dan kakak, bagi nenek dan kakek, bagi saudara sepupu, bagi tante, om, bahkan bagi mbak juga loh. Kita bisa jadi berkat bagi semua orang yang ada di dalam rumah kita. Contohnya ya, yang pertama, misalnya kita disiplin diri nih. Kita kan lagi belajar online gini kan, sekolahnya di Zoom. Nah, misalkan kita bangun sendiri, terus siapin sendiri. Pokoknya
tanpa bantuan dari mama. Jadi kita meringankan beban orang tua kita jadi disiplin, jadi kita udah siap sendiri aja gitu. Nah itu juga kita sudah menjadi berkat bagi orang tua kita loh. Dan misalkan mbak kita nih di rumah, kita bisa bantu ngelap-ngelap atau membersihkan sesuatu yang kita bisa kerjakan, cuci piring dan lain-lainnya. Itu kita juga sudah menjadi berkat bagi mbak kita. Nah, ada juga misalkan kakek dan nenek kita lagi duduk-duduk nih, kita juga bisa ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, karena supaya mereka senang. Karena dari Amsal 17 ayat 22 itu dikatakan kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kekuatan imun tubuh kakek nenek kita menjadi lebih kuat, jadi dapat tidak mudah terkena penyakit. Nah yang kedua itu menjadi berkat di luar rumah kita. Contohnya gimana sih? Misalkan ya sekarang tuh kan teknologi udah berkembang pesat banget kan. Kita udah bisa ngobrol-ngobrol tanpa ketemu via Zoom. Nah misalkan setiap selesai online class, temen kita ada yang gak ngerti nih materinya. Nah kalau kita ngerti, kita bisa tuh ajarin ke dia sampai dia ngerti. Nah itu kita juga udah jadi berkat bagi dia loh. Atau misalkan teman kita ada yang punya masalah nih, terus dia suka cerita ke kita gitu, kita kasih solusi, terus dia jadi lebih tenang. Nah itu kita juga udah jadi berkat bagi dia. Bisa juga kalau di grup WhatsApp nih ada yang lagi sakit atau yang lagi ulang tahun, kita doain yang baik-baik. Nah secara nggak langsung itu kita juga sudah menjadi berkat bagi mereka. Nah setelah kita bahas 2 tips ini, aku dapat simpulin kalau Tuhan itu mau kita untuk menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kita. Menjadi berkat itu bisa di mana saja dan kapan saja. Jadi kita nggak boleh tuh terhambat oleh apapun itu, walaupun sekarang lagi pandemi gini. Kita tetap bisa jadi berkat bagi semua orang di sekitar kita. Jadi ayo kita menabur berkat sekarang juga. Nah, sekarang kita udah selesai nih bahas firman Tuhan kita. Sekarang kita tutup dengan doa yuk. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas semuanya dan kami berjanji akan menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kita tanpa hambatan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekian ya. Bujur.